Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Syekh Khotib Mantoh saat bertapa di dasar laut selama 40 tahun. Syekh Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Khotib Mantoh merupakan salah satu tokoh ulama besar generasi awal di Kabupaten Sampang. Sumber kedatangan Syekh Khotib Mantoh ini banyak tertera di beberapa lembar catatan silsilah keturunannya. Di pasariannya juga ada semacam deskripsi siapa dan bagaimana mengenai tokoh besar ini. Nama beliau ini juga tercatat dalam buku sejarah Jaranja pemerintahan di daerah-daerah di Kepulauan Madura yang ditulis oleh Zainal Fatah alias Raden Temenggung Aryo Noto Adi Kusumo, Bupati Pamekasan. Dalam buku tersebut, Syekh Khotib Mantoh ini ditulis Pangeran Khotib Sampang, putra Penembahan Kulon bin Sunan Giri. Beliau disebut menikah dengan Ratu Kasindaran. Ratu Kasindaran adalah salah satu putri dari Kiai Pratano atau Panembahan Lemah Duwur. Sementara di naskah-naskah kuno Madura tercatat Syekh Khotib Mantoh salah satu putra dari Panembahan Kulon, yang di pasariannya di Komplek Astagiri tertulis Sunan Kulon bin Sunan Giri, pendiri sekaligus penguasa pertama Keraton Giri atau Giri Kedaton Gresik. Dalam naskah-naskah yang bersumber pada catatan luar Madura, seperti yang bersumber pada catatan silsilah Giri Kedaton, Syekh Khotib Mantoh merupakan putra Sunan Kulon dari istri pertama. Beliau bersaudara satu ibu dengan Nyai Gede Kedaton, ibunda Sunan Cendana. Berarti Syekh Khotib Mantoh merupakan paman dari Sunan Cendana. Di catatan lain, Syekh Khotib Mantoh ini tertulis Pangeran Khotib Pakebuan. Ini rupanya sesuai dengan naskah manuskrip di Pamekasan yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Abdul Halim Bahwi, bahwa Sunan Cendana pada waktu ke Madura sempat tinggal bersama pamannya yang bernama Khotib Pakebuan. Makam Syekh Khotib Mantoh ini berada di samping utara Masjid Madegan. Masjid tertua di Sampang ini dikenal sebagai tempat pelaksanaan Sumpah Pocong. Semasa hidupnya, Syekh Khotib Mantoh ini dikenal memiliki pengaruh yang cukup luas, tak hanya di kawasan Madura Barat. Beliau dikenal sebagai tokoh alim besar dan seorang wali agung. Banyak tokoh ulama di Madura dan luar Madura yang memiliki sanad keilmuan hingga beliau. Salah satu amalan ijazah terkenal di Madura dan Jawa diyakini bersanad tunggal pada beliau, yaitu ijazah wirid Songai Raja atau Sungai Besar. Berdasarkan cerita yang beredar kuat di kalangan masyarakat, ijazah doa Songai Raja diterima langsung oleh Syekh Khotib Mantoh dari Nabiullah Sayyidina Khidir alaihissalam setelah beliau menjalani pertapaannya selama 40 tahun di dasar laut. Ketika itulah Nabi Khidir mendatanginya dengan berwujud buaya putih yang sangat besar. Kemudian Syekh Khotib disuruh masuk ke dalam mulut buaya itu. Saat itulah Syekh Khotib menerima wejangan dan doa Songai Raja dari Nabi Khidir. Wirid atau doa Songai Raja ini sangatlah masyhur dan dikenal dengan keampuhannya. Sampai-sampai doa ini tidak boleh dibaca di sembarangan tempat, terutama di tempat-tempat yang beratap, misalnya di dalam rumah atau di atas kendaraan. Jika ada yang secara sengaja membaca doa ini, maka berakibat atap rumahnya akan roboh dan ban kendaraan akan meletus seketika. Tidak hanya itu, pengamal doa Songai Raja sangat dilarang keras untuk berbuat zina. Jika sampai berbuat zina, maka akan berakibat fatal. Konon, pengamal doa Songai Raja yang berbuat zina, tubuhnya akan rusak parah. Alat kelaminnya pun bisa putus dan hancur dengan sendirinya. Maka dari itu, para pengamal doa ini haruslah ekstra hati-hati dan tahan godaan dalam menjalani kehidupannya. Pengijazahan doa ini juga tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Hanya keturunan langsung dari Syekh Khotib Mantoh yang bisa melakukannya. Di Sampang, keturunan yang bisa memberikan ijazah Songai Raja ini diantaranya keluarga pengasuh pondok pesantren Al-Haromain yang berada di Tua Pote Sampang, serta Pretiara, kiai yang oleh kebanyakan warga Madura dikenal dengan sebutan Tengkina. Daerah ini berada di perbatasan Kecamatan Ompen Sampang dan Kecamatan Propo Pamekasan. Menariknya lagi, saat pengijazahan doa Songai Raja tidak boleh ditulis, hanya diucapkan secara lisan saja. Jadi bagi yang berniat mengamalkannya harus mendengar dan mengingatnya baik-baik saat diijazahi. Itu pun dilakukan tanpa alas kaki dan di ruangan terbuka yang tak beratap. Tata caranya mirip dengan ijazah hisib maghrobi, di mana pengijazah hanya melafalkan doa 3 kali. Setelah itu sudah tidak boleh mengulanginya lagi. Daya ingat yang kuat menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh para pengamal.
Bila saat diijazahi belum juga hafal, maka berarti doa Sungai Rajah ini masih belum waktunya untuk didapatkan. Wallahu a'lam.